Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Asnul Habib 1708-146, dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Wulandari Devinas, selanjutnya Sandri Maulana Asri sebagai pemateri, selanjutnya Indriansyah Hasibuan sebagai pemateri, dan selanjutnya Yanda Yuli Asril sebagai Natalen, dan Rahmi Rama Putri sebagai Natalen, dan Rati Fitria Ananda sebagai Natalen. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sandri Maulana Asri. Kepada Sandri, ini persilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Sandri Maulana Asri dari Prodi Prenjas Kesrek. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang siswa berisiko. Siswa berisiko adalah anak-anak yang teridentifikasi memiliki potensi untuk mengalami kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Ada 3 alasan untuk menyatakan bahwa anak memiliki potensi untuk gagal di sekolah. Pertama yaitu hasil pemeriksaan medis. Melalui pemeriksaan medis, pada masa usia bayi dan masa kanak-kanak dapat diprediksikan bahwa adanya kemungkinan kelak menjadi anak berkesulitan belajar. Meskipun prediksi ilmiah tidak selamanya tepat, tetapi dapat digunakan untuk usaha intensif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada anak di masa yang akan datang. Yang kedua, risiko biologis. Risiko biologis menunjukkan pada suatu kemungkinan yang didasarkan atas riwayat medis dan kesehatan yang datanya menimbulkan kesulitan belajar di sekolah. Contoh risiko biologis adalah prematuritas. Meskipun tidak pasti, tetapi banyak kasus di sekolah bahwa anak berkesulitan belajar adalah anak-anak yang memiliki latar belakang prematuritas, sehingga dapat diwaspadai akan pertumbuhan dan perkembangannya. 3. Risiko lingkungan. Terkait dengan adanya kekurangan stimulasi lingkungan sosial yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak optimal. Stimulasi tersebut mencakup fisik, emosi, kognitif, dan intuisi. Dari penyebab lingkungan tersebut dapat diketahui, diprediksikan, dan diintervensi penyebab anak dalam berkesulitan belajar. Selanjutnya materi yang kedua, siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, status sosial ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi, termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat atau mengalami gangguan yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Menurut WHO, definisi masing-masing istilah adalah sebagai berikut. Pertama, disability adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan yang dihasilkan dari impairment untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal. Biasanya digunakan dalam level individu. Yang kedua, impairment, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi atau fungsinya. Biasanya digunakan pada level organ. Yang ketiga, handicap, ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu.
Anak kebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain, pertama, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah gangguan pendengaran sangat ringan, gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran berat, gangguan pendengaran ekstrim. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu, tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar lingkungan sekitar. Yang keenam, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar fisiologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis, yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara, yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, dan afasia perkembangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya Indriansyah Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pendekatan pembelajaran sesuai dengan keberagaman peserta didik. Dalam hal layanan pendidikan khusus, tidak hanya faktor kebijakan saja yang menentukan, tetapi juga teamwork yang mendukung. Berikut ini adalah komponen teamwork. A. Guru pendidikan khusus adalah mereka yang memberikan pembelajaran sehari-hari dan dukungan lain bagi siswa berkebutuhan khusus. Bilingual Special Educator adalah guru yang memiliki pengetahuan baik di bidang dwi bahasa maupun pendidikan khusus. Early Childhood Special Educator adalah mereka yang memberikan pelayanan pada balita. Mereka dapat melakukan bekerja sama dengan guru-guru pre-sekolah dalam hal pendidikan umum. Speech atau patologis adalah mereka yang mendiagnosis anak-anak berkebutuhan, mendesain tindakan dan layanan yang tepat, serta memonitor kemajuannya. Psikologis adalah mereka yang memiliki kompetisi untuk menentukan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. School counselor adalah mereka yang menangani bukan saja siswa biasa, tetapi juga siswa dengan kebutuhan khusus pada sekolah reguler. School social
worker adalah mereka yang mengkoordinasikan usaha-usaha pendidik, keluarga, dan orang-orang lembaga terkait untuk memastikan bahwa siswa dapat menerima semua pelayanan yang mereka butuhkan. School nurse adalah mereka yang bertanggung jawab dalam memberikan dan menjaga kesehatan siswa serta mengatur distribusi obat-obatan yang dibutuhkan siswa. Educational interpreter adalah mereka yang membantu siswa yang mengalami kesulitan mendengar dengan menggunakan bahasa isyarat. General educational teacher adalah guru pada kelas reguler yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Preduktor adalah para profesional yang bekerja di bawah arahan guru atau profesional dalam memberikan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Parents, orang tua siswa yang memberikan kontribusi terhadap sekolah mengenai perkembangan serta kehidupan anaknya di luar sekolah. Additional HIC Specialized Service Provider adalah mereka yang memiliki keahlian spesifik di bidang tertentu guna menangani siswa yang membutuhkan pelayanan khusus secara unik. Keberagaman adalah untuk melayani kebutuhan belajar peserta didik tertentu atau kelompok kecil peserta didik. Dari pola pembelajaran yang lebih khusus untuk seluruh kelas agar peserta didik menyukainya. Beberapa prinsip mendasar yang mendukung keberagaman. 1. Kelas dengan kondisi peserta didik yang beragam. Guru dan peserta didik memahami materi, cara mengelompokkan peserta didik, cara mengakses pembelajaran dan elemen kelas, layanan maupun alat yang bisa digunakan dalam berbagai cara untuk menunjukkan keberhasilan individu dan seluruh kelas. Yang kedua, keberagaman datang dari hasil penilaian yang efektif dan terus-menerus dari kebutuhan belajar peserta didik. Dalam kelas yang bervariasi, perbedaan peserta didik diharapkan dapat dihargai dan didokumentasi sebagai dasar untuk merencanakan pembelajaran. Prinsip ini mengingatkan kita akan hubungan dekat antara penilaian dan tugas. Kita bisa mengajar lebih efektif jika kita tahu kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam kelas yang bervariasi, seorang guru melihat semua hal yang dikatakan peserta didik atau menciptakan informasi yang berguna untuk dipahami peserta didik. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai pekerjaan yang sesuai. Dalam kelas yang bervariasi, tujuan guru adalah agar setiap peserta didik merasa tertantang terus, sehingga pekerjaannya menarik atau menyenangkan. Yang ketiga, guru dan peserta didik dapat bekerja sama dalam pembelajaran. Guru mengakses kebutuhan belajar, memfasilitasi pembelajaran, dan merencanakan kurikulum yang efektif. Dalam kelas diferensiasi, guru mempelajari peserta didiknya dan terus melibatkan mereka untuk membuat keputusan tentang kelas. Hasilnya peserta didik menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Pemenuhan kebutuhan yang beragam. Dalam suatu kelas diferensiasi yang baik, fakta penting materi harus dipahami dan keterampilan tetap konstan untuk semua peserta didik. Apa yang biasanya berubah dalam kelas yang beragam adalah bagaimana peserta didik mendapatkan akses materi pelajaran yang dipelajari. Beberapa cara guru bisa mendiferensiasi akses terhadap isi termasuk dalam hal yang pertama, menggunakan objek dengan beberapa peserta didik untuk membentuk temannya memahami konsep matematika atau IPA. Yang kedua, menggunakan teks lebih dari satu sebagai bahan bacaan. Yang ketiga, menggunakan variasi pengaturan mitra pembaca untuk mendukung dan memberikan tantangan kepada peserta didik yang bekerja dengan materi teks. Yang keempat, mengulangi kembali pembelajaran untuk peserta didik yang membutuhkan dengan cara lain. Dan yang kelima, menggunakan teks, tape recorder, poster, dan video sebagai cara untuk menyampaikan konsep utama kepada berbagai peserta didik. Yang keenam, aktivitas suatu kegiatan yang efektif meliputi kemampuan menggunakan keterampilan untuk memahami ide utama dan mempunyai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, hasil atau produk. Guru dapat membedakan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Berbagai hasil belajar tersebut dapat digunakan peserta didik untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari dan dipahami. Misalnya, sebuah produk bisa berupa portofolio karya peserta didik
menampilkan solusi dan suatu soal atau masalah, laporan akhir, soal-soal eksplorasi. Hasil belajar yang baik membuat peserta didik memikirkan kembali apa yang telah dipelajari, menerapkan apa yang dapat dilakukan, dan memperluas pemahaman dan keterampilan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.